Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Tabura Injil Klasi Siapin Selatan untuk bagaimana kita mendengarkan akan kabar kebenaran sukacita di dalam Kristus lewat firman-Nya. Untuk itu sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Inilah kami umat-Mu yang datang ke hadirat-Mu Tuhan, datang mengucap syukur untuk kasih karunia anugerah yang Tuhan senantiasa nyatakan, limpahkan, curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu Tuhan, patutlah kami mengembalikan segala ungkapan syukur kami hanya kepada Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Dan Tuhan Allah Bapa di surga, kembali ketika kami di hari ini dalam program Tabura Injil Klasi Siapin Selatan, kembali kami akan membaca, mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Karena itu, ya Bapa ya Tuhan kami, ya Bapa ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, sebelum kami membaca mendengarkan akan kabar kebenaran-Mu Tuhan lewat firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas kehidupan kami, ketika kami percaya dan beriman kepada Engkau, yang akan memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran, apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya ketika kami menjalani tugas, aktivitas kehidupan kami senantiasa berpedoman pada kebenaran dan kehendak firman-Mu. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-21 dalam satu bagian perikop mulai dari ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-21. Tetapi sekali lagi hari ini kita akan membaca dari ayat yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian jauh bagian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, boleh mendengarkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengarkan tadi dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-21, dari satu bagian perikop mulai dari ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-21. Dan sebagai tema perenungan bagi kita di hari ini, hidup untuk Kristus. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ciri orang Kristen yang sejati adalah adanya pembaharuan hidup dalam dirinya dan juga dia berbuah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, metamorfose ulat menjadi kupu-kupu sering dipakai sebagai gambaran perubahan
yang terjadi ketika seseorang bertobat dan menerima Kristus. Karena dari ulat yang bagi sebagian orang itu menjijikan, tetapi ketika dia berubah menjadi seekor kupu-kupu, sesuatu yang indah dan banyak orang akan terkagum-kagum, akan merasa senang melihat kupu-kupu yang begitu indah. Demikian juga dengan kehidupan sebagai orang yang percaya, orang yang beriman. Pembaharuan itu juga terjadi di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Ketika kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa, kehidupan yang menjijikan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia percaya, ketika dia mengaku beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia harus ada pembaharuan yang dulunya tidak menyenangkan bagi Allah. Maka di hadapan Allah kemudian dia harus menyenangkan bagi Allah. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, oleh Roh Kudus, dia dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru ini memulai kehidupan yang baru dengan tujuan hidup yang baru pula. Harus ada pembaharuan, perubahan. Harus meninggalkan kehidupan yang lama. Menjadi ciptaan baru berarti menjadi sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Bukan lagi dikatakan bahwa akan menjadi baru, tetapi menjadi baru di dalam Tuhan. Harus meninggalkan segala kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi ciptaan yang baru adalah menjalani kehidupan yang bergantung hanya kepada Allah. Hidup dan mengaplikasikan kasih Allah yang sudah dinyatakan lewat Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Menjadi ciptaan baru sama juga artinya dengan hidup dalam pertobatan. Meninggalkan segala hal-hal yang buruk yang tidak berkenan kepada Allah dan kembali kepada jalan kebenarannya yang kita yakini, kita imani di dalam Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran itu sendiri. Hidup dalam Tuhan sebagai ciptaan baru berarti lebih dari pengakuan percaya kepadanya. Bukan hanya mengaku percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagaimana dia ikut serta menikmati penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib dalam kehidupannya. Dia harus bersama-sama dengan Yesus telah menyalibkan segala dosa dan pelanggarannya di dalam kehidupan. Jadi bukan hanya sekali lagi menjadi ciptaan baru, bukan hanya sekedar percaya lewat mulut, tetapi bagaimana dia mengimani Yesus Kristus dalam kehidupan yang sudah mati. Betul-betul merasakan bagaimana penderitaan pengorbanan Yesus Kristus yang dia sudah kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dan bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya dalam setiap tindakan, perbuatan, dalam kesehariannya menyatakan siapa dia yang sudah ada pembaharuan, sudah ada pertobatan di dalam kehidupan. Bukan kembali kepada kehidupan yang lama. Dan ini adalah realita penting yang harus terus-menerus kita sadari, bahwa Kristus masuk ke dalam kehidupan kita sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita secara pribadi. Dia harus hadir terus-menerus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Ketika kita benar-benar mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Juru Selamat berarti bahwa melalui pengorbanannya kayu salib, dia menyelamatkan dari hukuman dosa, yakni maut yang kekal. Karena itu saudara-saudara, dia sebagai Tuhan juga berarti dia adalah Tuhan atas hidup kita, yang memiliki kuasa dan otoritas penuh di dalam kehidupan kita. Dia datang untuk menjadi subjek, menjadi yang terutama, menjadi yang dipermuliakan. Sebagai Tuhan, pemilik dan penguasa atas hidup kita. Kristus tidak datang untuk memenuhi agenda pribadi kita. Dia tidak datang untuk memenuhi segala keinginan kita, rencana-rencana kehidupan kita. Tetapi dia datang untuk memberikan agenda baru di dalam kehidupan kita. Untuk bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam Kristus. Hidup untuk Kristus. Untuk apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan
kita sebagai umat yang percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat pengorbanannya, lewat kematiannya, bahkan kebangkitannya. Dalam suasana sukacita kebangkitan Tuhan Yesus yang masih kita rasakan sampai dengan hari ini. Apa komitmen yang harus kita lakukan? Sudahkah kita bertanya dengan jujur pada diri kita sendiri, siapa yang terutama dalam kehidupan kita? Apakah kita yang terutama, keinginan kita, harapan kita, atau Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita? Kemuliaan siapa yang kita kejar di dalam kehidupan kita? Kemuliaan diri sendiri atau kemuliaan Tuhan yang harus kita kejar di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, oleh karena itu firman kebenaran bagi kita di saat ini, di hari ini, mau mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya, sebagai umat Tuhan yang sudah dimerdekakan, dimenangkan oleh Tuhan. Hendaknya kita ada pertobatan, ada pembaharuan di dalam kehidupan kita, seperti yang disaksikan oleh bagian firman Tuhan bagi kita. Ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ketika kita mengaku percaya, ketika kita ada di dalam Kristus, maka kehidupan yang lama harus berlalu dari kehidupan kita. Harus ditinggalkan dari kehidupan kita. Kita harus hidup baru. Hidup di dalam Kristus, sesuai dengan tema kita di hari ini, hidup untuk Kristus. Maka kasih kebenaran Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, menuntut kita untuk senantiasa melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan akan menolong kita, menuntun, memberkati kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami, kalau di hari ini kami kembali disapa, diingatkan, dimotivasi oleh kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami diingatkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa hidup kami harus dibaharui, harus ada pembaharuan hidup di dalam kehidupan kami. Dan itu diawali dengan pertobatan. Kami harus bertobat, kami harus melakukan kehendak-Mu. Bukan hanya kami mengaku percaya hanya di mulut saja atau lewat kata-kata saja, tetapi bagaimana kami mengaktakannya, melakukan itu di dalam kehidupan kami, dalam setiap sikap, tindakan, perbuatan kami, dalam keseharian kami, untuk menyatakan kehidupan yang berubah, untuk menyatakan kehidupan yang sudah ada pembaharuan hidup, dan hidup yang menyenangkan bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kami semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman di hari ini senantiasa dikuatkan, senantiasa dituntun, dan berkat kasih karunia menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah program Tabura Injil bagi kita di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menuntun kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari terus saksikan program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.